Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang berhenti sejenak dalam perjalanan. Pencarian kebenaran dalam hidup dan pelajaran spiritual kebatinan dan tasawuf dalam latihannya berbeda-beda. Ada yang melalui martabat 7, ada yang melalui penjabaran la ilaha illallah atau nafi isbat, ada yang melalui penjabaran ismu zat, ada juga yang melalui sedulur papat kelima pancer, dan melalui kholwat, tafakur, dan melalui jalan meditasi. Semua jalan itu hanya menuju satu titik kejadian. Tetapi banyak yang gagal pada titik yang dituju. Hal ini karena banyaknya faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut. Dalam pencarian spiritual, ada banyak jalan dan metode yang bisa diikuti untuk mencapai pencerahan seperti yang saya contohkan. Yang terpenting dari semua itu adalah pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat diri dan Tuhan. Setiap jalan ini seringkali disebut dengan jalan pendekatan dengan jalan yang berbeda. Tetapi pada akhirnya tujuannya adalah satu, yaitu mencapai pemahaman yang mendalam akan Tuhan, diri, dan kehidupan itu sendiri. Banyaknya orang yang gagal mencapai titik tersebut, salah satunya adalah kurangnya bimbingan yang tepat dari guru yang mapan atau yang berkompeten. Seorang guru spiritual yang sejati tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mampu membimbing muridnya dengan penuh kesadaran, sabar, dan penuh kasih sayang. Guru yang baik harus mampu memahami kondisi batin muridnya, mengenali kelemahannya dan kekuatan mereka, serta memberi arahan yang sesuai dengan tahap perkembangan spiritual masing-masing. Selain faktor pembimbing, kesabaran dan ketekunan dari para murid itu sendiri juga sangatlah penting. Proses perjalanan spiritual memang bukanlah hal yang mudah, karena banyaknya godaan dan hambatan yang bisa menghalanginya. Meditasi, tafakur, dan kholwat adalah beberapa metode yang biasa membantu menenangkan pikiran dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi jika tidak dilandasi dengan niat yang tulus dan pengajaran yang benar, perjalanan ini bisa berhenti di tengah jalan. Pada akhirnya, kunci keberhasilan dalam perjalanan spiritual adalah kerendahan hati, kesiapan untuk menerima petunjuk dari guru yang bijaksana, dan komitmen untuk terus belajar dan berkembang akan kesadaran. Untuk itu penting untuk merenung sesaat, masuk ke dalam waqaf lazim. Waqaf lazim adalah tanda baca dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa pembaca harus berhenti pada titik tersebut secara sempurna, dengan tujuan untuk memisahkan makna kalimat yang ada di dalamnya. Waqaf lazim berfungsi untuk membantu pembaca memahami batasan makna dalam ayat-ayat Al-Quran yang biasanya terletak pada akhir kalimat atau pada titik penting dalam sebuah bacaan. Saya mengaitkan filosofis waqaf lazim dalam pembelajaran di atas. Hal ini supaya dapat dipahami sebagai sebuah pemberhentian yang terjadi pada titik tertentu dalam proses bacaan Al-Quran maupun dalam pembelajaran seseorang untuk dilakukan perenungan yang mencerminkan pemberhentian atau refleksi dalam kehidupan kita sebagai manusia, demikian juga refleksi dalam pembelajaran kita. Sebagai murid dan pembelajar dan sebagai makhluk yang sempurna, para pembelajar diberikan kemampuan untuk memahami diri, untuk berhenti sejenak dalam perjalanan hidup dan pembelajarannya, dan merenungkan makna di balik setiap langkah dan keputusannya. Pemberhentian atau wakaf bisa diartikan sebagai momen refleksi yang memungkinkan kita untuk lebih memahami diri kita,
sebagai individu yang terhubung dengan wahyu atau kalam yang berasal dari Tuhan. Secara lebih mendalam, wakaf lazim bisa diartikan sebagai pemberhentian untuk merenung dan memahami pesan yang ada dalam setiap kalimat yang dibaca, baik dalam konteks Al-Quran maupun dalam konteks kehidupan pribadi dan dalam konteks pembelajaran spiritual. Sebagai manusia yang diberi kemampuan berpikir dan merenung, pemberhentian tersebut bukan hanya berhenti fisik, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memahami makna hidup, makna pembelajaran hidup, dan makna dalam pembelajaran spiritual yang lebih dalam lagi. Demikian kiranya penyampaian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.